Lalu di saat itu, Pratu Heri pun berkata kurang lebih seperti ini. "Yusri, mana jatahku dong? Lagi butuh nih." Dan Yusri di saat itu menjawab dengan nada yang sangat lesu. "Aduh, hari ini tapi sepi banget bang. Saya kasih seadanya aja ya bang. Ini ada sedikit." Mendengar perkataan tersebut dan melihat jumlah uang yang hanya sedikit, Pratu Heri pun menolak dengan tegas. Dan dia berkata, "Wih, enak aja. Enggak lah, kasih saya jatah yang seharusnya. Kayak biasanya. Enak aja kamu ini udah seharian kerja, masa jatahnya berkurang." Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini merupakan sebuah kisah yang terjadi di Jakarta. Kisah ini terjadi pada tahun 2014 silam tentang seorang juru parkir yang harus mengalami nasib naas. Dia terpanggang hidup-hidup karena ulah salah satu oknum aparat keamanan di kawasan Monas. Pemicu kasus tersebut sangatlah sepele, yaitu gara-gara si juru parkir memberikan setoran jatah preman kepada si oknum aparat tersebut dengan nominal yang kurang dari biasanya. Namun, hal tersebut ternyata dianggap serius oleh si oknum aparat tersebut hingga dia dengan tega melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa si tukang parkir. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pelaku juru parkir di kawasan Monas hari Selasa lalu berhasil ditangkap. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa pakaian korban yang telah hangus serta botol air mineral yang digunakan pelaku untuk menyimpan bensin. Juru parkir yang dibakar oleh seorang anggota TNI di Monas dimakamkan di pemakaman umum di kampung halamannya, Desa Mongedong, Kota Loh Sumawe, Aceh. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Cerita ini kita awali dari tempat asalnya si korban, yaitu tepatnya di Gampung Ili, Kecamatan Ulekareng, Kota Banda Aceh. Hiduplah seorang pria yang bernama Yusri yang usianya sudah menginjak 47 tahun. Di usianya tersebut, Yusri ini sudah memiliki seorang istri yang bernama Cut Megawati. Dan dari pernikahannya itu, Yusri dan Cut dikaruniai dua orang putri yang bernama Halimatus Saadiyah yang usianya masih 4 tahunan dan Halida yang usianya baru 22 bulan. Sejak dia menikah, keadaan rumah tangganya bisa dikatakan cukup harmonis. Yusri dan Cut saling menyayangi satu sama lain sehingga anak-anak mereka di dalam keluarga tersebut mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Dan di mata warga setempat, Yusri juga dikenal sebagai sosok ayah yang baik. Dia senang membantu banyak orang dan jiwa sosialnya cukup tinggi. Namun sobat, meskipun banyak orang yang menyenangi Yusri dan keluarganya cukup harmonis, hal tersebut tidak lantas membuat Yusri ini betah tinggal di kampung halamannya tersebut karena dia tidak merasa mendapatkan perubahan dalam segi ekonominya. Keluarganya dari tahun ke tahun harus hidup pas-pasan. Apalagi pekerjaannya hanyalah seorang pekerja serabutan dan dari penghasilannya itu yang hasilnya tidaklah seberapa. Dia benar-benar merasa tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Keadaan ekonomi Yusri benar-benar pas-pasan. Hal tersebut membuat Yusri ini mau tidak mau jadinya putar otak. Dia memikirkan cara bagaimana agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dan dia pun mulai memikirkan bagaimana caranya agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya yang semakin meningkat tersebut. Dan setelah memikirkan untuk waktu yang lumayan lama, dia akhirnya kepikiran untuk keluar dari zona nyamannya dan ingin mencari penghidupan yang lebih layak untuk anak istrinya di luar kota Banda Aceh. Di saat itu Yusri pun mencoba untuk membulatkan tekad
dan meyakinkan mentalnya untuk pindah ke kota besar, yaitu ibu kota Jakarta. Dengan harapan dan mimpi yang baru, Yusri pun akhirnya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Rencananya tersebut dia sampaikan kepada sang istri. Di saat itu istrinya sempat bertanya, pekerjaan apa yang akan Yusri lakukan di sana? Dan di saat itu Yusri pun menjawab dengan segala keyakinan dan tekadnya. Dia benar-benar ingin merantau ke Jakarta, entah apapun pekerjaan yang bisa dia kerjakan di sana nanti. Namun dia yakin dia akan bisa menyambung hidup di sana, bahkan akan jauh lebih baik daripada dia menetap di Aceh. Melihat tekad suaminya, istri Yusri pun di saat itu mengizinkan suaminya ini untuk pergi. Lalu setelah mengumpulkan sedikit dana dan juga menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibawa ke Jakarta, barulah beberapa waktu kemudian Yusri pun kemudian meminta restu istrinya lagi dan beberapa kerabat dekatnya. Setelah dia berpamitan dengan setumpuk pakaian serta tekad dan mimpi yang sudah bulat, Yusri pun memulai perjalanannya untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Aceh. Selama perjalanan, Yusri ini sudah membayangkan bahwa nantinya di Jakarta memang mungkin hidupnya akan berat, tetapi dia sangat yakin kalau dia akan sukses di sana dan bisa mensejahterakan keluarganya. Lalu singkat cerita, sampailah Yusri di Jakarta. Sesampainya dia di sana, ternyata kehidupan di Jakarta sangat berbeda jauh dari apa yang pernah dia ketahui. Sejauh ini, Yusri hanya membayangkan Jakarta karena melihat dari layar TV. Dia tidak pernah membayangkan kalau kehidupan di Jakarta sangatlah keras. Di setiap sudut kota dipenuhi oleh berbagai macam kesibukan dan setiap orang tampak memiliki tujuan yang sama, yaitu mengais rezeki untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kehidupan di Jakarta jauh lebih tergesa-gesa daripada kehidupan di Aceh. Hari demi hari dilalui oleh Yusri dan dia mulai merasakan betapa sulitnya bertahan hidup di Jakarta. Tanpa pendidikan yang memadai dan juga koneksi yang cukup, Yusri terpaksa mencari pekerjaan tanpa memandang apapun pekerjaan tersebut. Yang jelas, dia bisa bertahan di sana. Tidak jelas informasinya bagaimana saat awal-awal Yusri di Jakarta, di mana dia tinggal, bagaimana caranya dia makan, dan lain-lain. Selama beberapa waktu di Jakarta, dia benar-benar bekerja serabutan. Apapun pekerjaan yang bisa dia kerjakan akan dia ambil. Yang penting di saat itu, dia bisa menyambung hidup. Di tengah-tengah kebingungannya, dia harus tinggal di mana dan harus bekerja apa. Sampai-sampai di saat itu, entah dapat ide dari mana, yang jelas tidak lama setelah dia berada di Jakarta, Yusri menemukan pekerjaan sebagai seorang juru parkir liar di sekitar Monas. Meskipun pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang dia idamkan, tetapi setidaknya pekerjaan tersebut bisa membuat dia mendapatkan penghasilan untuk sekedar menyambung hidup. Di saat sebelum dia menjadi seorang tukang parkir, dia sempat bertanya-tanya terlebih dahulu kepada orang-orang sekitar. Dan setelah bertanya-tanya, beberapa orang tersebut mengatakan kalau pekerjaan sebagai seorang tukang parkir liar tidaklah aman. Yusri akan berurusan dengan preman-preman sekitar dan juga dengan para pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memegang lahan-lahan di Monas. Di saat itu, Yusri disarankan untuk meminta izin terlebih dahulu dan berbicara terlebih dahulu dengan para preman serta pihak yang punya wewenang tersebut. Kebetulan di saat itu sobat, ternyata yang memegang wilayah itu adalah seseorang yang dianggap punya wewenang sekaligus seorang preman. Dan orang tersebut merupakan seorang oknum aparat keamanan TNI yang bernama Heri. Oknum TNI ini berpangkat Pratu. Datanglah Yusri menemui Heri. Di saat Yusri ini meminta izin kepada Heri, ternyata Heri mengizinkan Yusri untuk menjadi juru parkir di Monas dengan syarat dia harus memberikan sejumlah setoran yang sudah disepakati. Di saat itu, Yusri yang sebenarnya sudah sangat buntu dan tidak ada pekerjaan lain, mau tidak mau menyetujui syarat yang diberikan oleh Pratu Heri ini. Dia tidak mempermasalahkan, yang penting bisa menyambung hidup. Sejak kesepakatan tersebut dilakukan, Yusri mulai bekerja menjadi seorang juru parkir liar di daerah Monas. Dia juga di sana mulai berkenalan dan akrab dengan beberapa penjual minuman serta makanan di sekitar Monas.
Di saat itu, dia juga menyampaikan ke orang-orang tersebut bahwa dia sudah memiliki izin yang diberikan oleh Pratu Heri sebagai preman sekaligus yang memiliki wewenang di daerah tersebut. Ternyata orang-orang di sana adalah para pedagang kaki lima yang nasibnya sama dengan Yusri. Makanya di saat itu mereka sangat ramah kepada Yusri dan enak untuk diajak bicara. Yusri pun menjadi semangat untuk bekerja sebagai tukang parkir liar. Namun meskipun begitu, kehidupan Yusri sebagai tukang parkir liar nyatanya tidak pernah seindah yang diharapkan. Karena seperti yang kita tahu ya sobat, sebagian dari penghasilannya harus diberikan setiap hari kepada oknum TNI yang memungut uang jatah tersebut. Padahal pendapatan dari menjaga parkir seharian mulai dari terik panas sampai basah kuyup karena hujan itu tidaklah seberapa. Di saat itu Yusri benar-benar tidak punya pilihan dan dia harus patuh pada perintah si oknum TNI. Karena jika sekali saja dia melawan atau berbohong kepada oknum tersebut, dia akan babak belur. Dia bisa dipukuli, bahkan pekerjaannya pun bisa hilang. Bagi Yusri, oknum TNI tersebut adalah bayang-bayang yang selalu menghantui dia setiap kali dia bekerja. Dia sangat takut akan dihantam atau dipukuli jika dia menentang. Di tengah-tengah kepasrahannya, Yusri tidak menyerah begitu saja. Dia terus berjuang. Setiap harinya, dia tetap percaya bahwa mimpinya untuk menjadi orang sukses di Jakarta masih ada. Tanpa terasa, pekerjaan sebagai juru parkir liar ini dia lakoni sudah setahun lamanya. Pendapatannya di saat itu lama-kelamaan menjadi meningkat dan lumayan. Bisa untuk menghidupi dirinya sendiri dan bahkan sudah bisa dia sisihkan untuk dikirim kepada anak dan istrinya di Aceh. Walaupun begitu ya sobat, namanya juga menjadi seorang juru parkir di tempat wisata. Penghasilannya itu tidak bisa ditebak, kadang bisa banyak, kadang juga bisa sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali. Semuanya tergantung dari berapa banyaknya orang-orang yang datang main ke Monas. Lalu tibalah pada suatu hari, nasib sial menimpa Yusri. Tepatnya di tanggal 24 Juni tahun 2014. Di hari itu, Monas bisa dikatakan sangat sepi daripada hari-hari biasanya. Otomatis di saat itu, pendapatan Yusri juga tidak seberapa banyak. Di hari itu juga, sekitar pukul 22.00 malam hari, ternyata Pratu Heri sedang sangat butuh uang. Di saat itu harapan Pratu Heri hanyalah meminta jatah kepada Yusri. Dia pun kemudian datang menemui Yusri dengan kondisi berpakaian seperti preman. Dia datang bermaksud untuk minta jatah seperti biasanya. Namun kondisinya di saat itu berbeda. Kali ini, Pratu Heri sedang butuh-butuhnya uang. Namun di saat yang bersamaan, Yusri juga ternyata tidak banyak mendapatkan uang dari hasil parkir di hari tersebut. Dan dia memberikan jatah yang ternyata kurang dari biasanya. Lalu di saat itu, Pratu Heri pun berkata kurang lebih seperti ini. "Yusri, mana jatahku dong? Lagi butuh nih." Dan Yusri di saat itu menjawab dengan nada yang sangat lesu. "Aduh, hari ini tapi sepi banget bang. Saya kasih seadanya aja ya bang. Ini ada sedikit." Mendengar perkataan tersebut dan melihat jumlah uang yang hanya sedikit, Pratu Heri pun menolak dengan tegas. Dan dia berkata, "Wih enak aja. Enggak lah, kasih saya jatah yang seharusnya. Kayak biasanya. Enak aja kamu ini udah seharian kerja, masa jatahnya berkurang." Dan di saat itu, ternyata Yusri tetap bersikukuh. Dia menyodorkan uang kepada Heri karena memang di hari tersebut pengunjung sangat sepi. Dan Heri menjawab dengan polosnya, "Ya saya nggak ada bang, adanya segini. Ini cuma 50.000 doang. Lagian sepi banget bang, abang boleh lihat atau tanya ke para pedagang hari ini sepi apa rame." Di saat itu ternyata Pratu Heri menjadi sangat kesal karena dia memang benar-benar sedang butuh uang. Namun di satu sisi Yusri juga tidak bisa memenuhi keinginan Pratu Heri dan dia hanya mampu memberikan uang seadanya. Di saat itu Pratu Heri kembali berteriak dengan berkata, "Saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau 150.000. Cepat cari, kasih ke saya uangnya. Mulai berani kamu ya, bantah-bantah saya," bentak Pratu Heri. Di saat yang bersamaan, ternyata Yusri tetap bersikukuh memberikan Heri hanya 50.000 saja karena benar-benar tidak ada uang. Dia di saat itu berkata,
"Bang, ini uangnya adanya cuma 50.000. Saya nggak ada uang lagi. Kalau abang mau ya syukur, silakan ambil. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya nggak tahu mau kasih apa." Mendengar ucapan Yusri tersebut, ternyata Pratu Heri jadi salah paham. Dia pikir Yusri melawan. Dan dia merasa sangat kesal bukan main. Dan dia pun kemudian mengambil uang 50.000 tersebut, lalu merobek uang itu tepat di hadapan Yusri. Heri di saat itu benar-benar murka. Baginya, diberikan jatah yang sangat kecil dari seharusnya adalah bentuk penghinaan. Dan di dalam amarahnya tersebut yang sudah sangat memuncak, dia tidak ragu untuk menggunakan kekerasan. Yusri di saat itu mendapatkan perlakuan kasar. Dia ditonjok, ditendang dengan cara membabi buta oleh Heri. Di saat itu pun Pratu Heri mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat kasar kepada Yusri. Semua tindakan tersebut dia lakukan di depan umum. Para pedagang yang ada di sana yang merupakan teman Yusri melihat dengan jelas kejadian tersebut. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menolong Yusri. Mereka semuanya takut kepada oknum TNI yang bernama Heri tersebut. Di saat itu, karena sudah merasa sangat kesakitan, Yusri sampai memohon ampun dan Heri pun langsung menghentikan aksinya. Ia melepaskan Yusri yang sudah babak belur. Namun sobat, gejolak emosinya tidak bisa reda begitu saja. Kekerasan itu ternyata hanya awal dari ancaman yang akan datang lebih mengerikan. Yang mana ternyata Pratu Heri ini masih belum puas. Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahat dan kejam di dalam pikirannya. Saking geramnya dan merasa kesal kepada Yusri, dia berpikir ingin membakar Yusri hidup-hidup. Pada saat itu, di tengah-tengah emosinya tersebut, Pratu Heri langsung berlalu meninggalkan Yusri. Di saat itu Yusri sementara merasa lega karena dia berpikir Pratu Heri sudah memaafkannya dan berhenti memukuli dia. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Pratu Heri ini justru meninggalkan Yusri untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membakar pria yang malang tersebut. Di saat itu, ternyata Pratu Heri menghubungi seseorang untuk diminta membawakan bensin eceran. Tanpa banyak bertanya, orang yang dihubungi oleh Pratu Heri ini langsung saja datang ke lokasi tersebut membawa sebotol bensin dan langsung diberikan kepada Pratu Heri. Setelah mendapatkan bensin tersebut, Pratu Heri pun langsung saja menghampiri Yusri yang sedang terduduk menahan rasa sakit akibat dipukuli sebelumnya. Tanpa basa-basi, dari kejauhan, Pratu Heri sudah membuka botol berisikan bensin tersebut dan dia langsung mendekati Yusri dan menyiramkan bensin dari dalam botol itu ke bagian belakang tubuh Yusri. Di saat itu, Yusri merasa sangat kaget, namun dia belum sempat kabur. Dan malangnya nasib Yusri, Pratu Heri yang berada di belakangnya dengan cepat menyalakan korek api dan melemparkan korek api tersebut ke arah tubuh Yusri yang mengakibatkan seketika tubuh Yusri tersambar api yang begitu besar. Pemandangan mengerikan tersebut disaksikan oleh banyak orang yang ada di sekitar Monas. Seketika tubuh Yusri dilahap oleh api dan orang-orang yang melihat itu benar-benar merasa panik. Mereka tidak bisa menolong Yusri karena di saat itu Pratu Heri masih menyaksikan tubuh Yusri yang dilahap oleh api. Setelah memastikan Yusri benar-benar dilahap oleh api, barulah seketika Pratu Heri ini langsung kabur entah kemana. Di dalam keadaan yang terbakar, Yusri berteriak-teriak sejadi-jadinya. Dia berteriak minta tolong dengan berkata, "Tolong, tolong, saya terbakar, panas, tolong." Yusri benar-benar berteriak histeris, tidak kuat menahan rasa panas tersebut. Beberapa orang yang ada di sana kemudian mencoba mengambil tindakan karena posisinya Pratu Heri sudah tidak ada di lokasi. Mereka mencoba memadamkan api dengan mencari sesuatu yang bisa disiramkan ke tubuh Yusri. Kemudian, dengan kerjasama beberapa orang di sana, akhirnya tubuh Yusri pun berhasil diselamatkan dari kobaran api tersebut. Api berhasil dipadamkan dan orang-orang yang ada di sana langsung saja mengambil tindakan dengan membawa Yusri ke rumah sakit terdekat, yaitu RSUD Tarakan. Sementara itu, beberapa orang lainnya mencoba menghubungi kontak keluarga Yusri dan meminta mereka untuk segera datang ke lokasi. Pada saat itu, istri Yusri yang mendengar kabar tersebut kemudian berteriak histeris dan menangis. Dia mengadukan hal ini kepada sanak saudaranya yang lain agar bisa dibantu untuk dibelikan tiket pergi ke Jakarta. Hingga pada akhirnya ada seseorang yang dengan berbaik hati kepadanya meminjamkan sejumlah uang
Dan istri Yusri pun bisa membeli tiket untuk berangkat ke Jakarta. Padahal di saat itu, dia sama sekali belum pernah naik pesawat, apalagi menginjak kota Jakarta. Sementara di sisi lain, Yusri yang sudah dilarikan ke rumah sakit, mengalami luka bakar yang benar-benar parah. Sekujur tubuhnya, Yusri mendapatkan 80% luka bakar. Yusri di saat itu harus menjalani perawatan intensif. Dan bahkan, Yusri sempat mengalami masa-masa kritis. Yusri sempat dipindahkan untuk mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Istrinya yang sudah tiba di Jakarta langsung menuju ke rumah sakit untuk menemani Yusri. Ketika istrinya melihat kondisi tubuh Yusri, dia menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya sang suami dengan kondisi tubuh yang sudah melepuh. Semakin hari, kondisi Yusri semakin memburuk. Hingga di kemudian hari, tepatnya tanggal 13 Juli, kondisi Yusri yang semakin memburuk ini kemungkinan besar didiagnosis oleh dokter tidak bisa diselamatkan lagi. Dan benar saja, keesokan harinya, tanggal 14 Juli tahun 2014, Yusri pun menghembuskan nafas terakhir. Dia meninggal dunia akibat luka bakar di sekujur tubuhnya yang semakin memburuk. Sementara di saat itu, Pratu Heri menghilang dari lokasi dan benar-benar tidak bisa ditemukan. Dan kejadian ini pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian dan mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat Jakarta di saat itu. Polisi kemudian datang ke lokasi kejadian dan mengumpulkan alat bukti serta keterangan dari saksi-saksi yang ada di lokasi. Beberapa dari mereka memberikan deskripsi yang cukup rinci tentang sosok yang mereka lihat di tempat kejadian. Beberapa dari mereka juga ada yang ketakutan. Namun, ada banyak yang berani untuk menyebutkan bahwa pelaku merupakan anggota TNI. Namun ada juga sebagian lain yang berkata kalau pelaku adalah warga sipil hanya karena di saat itu Pratu Heri menggunakan baju preman, tidak menggunakan seragam TNI. Dari informasi-informasi yang dikumpulkan oleh polisi dari para saksi, kemudian polisi mulai menyusun gambaran tentang siapa pelaku sebenarnya. Mereka pun langsung meluncurkan penyelidikan dengan teliti, memeriksa rekaman CCTV di sekitar kejadian dan mencari jejak digital serta melakukan interogasi terhadap orang-orang yang mungkin terlibat. Setelah melakukan penyelidikan beberapa waktu, polisi akhirnya menemukan bukti yang mengarah kepada seorang anggota TNI bernama Heri. Bukti-bukti yang ditemukan termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Pratu Heri ini berada di lokasi kejadian pada saat kebakaran terjadi bersama dengan kesaksian dari beberapa orang yang melihatnya di tempat kejadian tersebut. Dengan bukti yang cukup kuat, pihak kepolisian yang berkoordinasi dengan pihak polisi militer akhirnya mengejar keberadaan Pratu Heri. Di saat itu, dia pun ditangkap. Pratu Heri ditangkap tanpa melakukan perlawanan dan dia langsung digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Ketika diinterogasi, Pratu Heri pun mengakui perbuatannya. Dia memberikan pengakuan tentang motif di balik serangan tersebut. Dia berkata, dia merasa sakit hati karena jatah yang seharusnya diberikan kepada dia itu malah dikurangi oleh Yusri yang bertugas sebagai juru parkir liar di area tersebut. Lalu, setelah mengakui perbuatannya itu dan dia dinyatakan sebagai tersangka, Pratu Heri pun resmi diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat dari keanggotaan TNI karena telah melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara membakar seorang juru parkir liar di Monas yang bernama Yusri. Berita tentang kejadian ini pun langsung menyebar luas dengan judul TNI yang meminta jatah preman. Pemecatan terhadap Pratu Heri ini pun dilangsungkan dalam sebuah upacara. Nampak di saat itu Pratu Heri menghadiri upacara pemecatan dirinya itu di Markas Pusat Polisi Militer atau Puspom di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Seremonial pemberhentian tidak hormat ini dilakukan dengan cara melepas seragam baju hijau yang dikenakan oleh Pratu Heri. Usai baju hijau ketat itu dilepas, baju batik pun dikenakan kepada Pratu Heri sebagai penggantinya. Dan Pratu Heri hanya bisa tertunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun bahkan sampai upacara selesai. Tidak hanya itu, sesuai dengan keadilan yang berlaku, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Andika Perkasa menyatakan tersangka pembakar juru parkir Monas yaitu Pratu Heri dikenakan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dan sementara itu, jenazah dari Yusri kemudian dibawa pulang oleh istrinya, Cut Mega, beserta dengan kedua anak mereka ke kampung halamannya di Aceh. Lalu di saat itu,
mereka bertiga bersama jasad Yusri diterbangkan menuju ke Medan, kemudian menggunakan ambulans dari Medan menuju ke Loksmawe. Menurut informasi, seluruh biaya yang dibutuhkan itu ditanggung oleh pihak Puspom TNI AD, dan saat tiba di kampung halaman, semua orang di sana sudah menunggu. Mereka berbondong-bondong datang ke kediaman Yusri untuk melakukan takziah dan mengurusi pemakaman Yusri. Hingga akhirnya Yusri pun dimakamkan dengan layak di kampung halamannya. Setelah meninggalnya Yusri, istrinya Cut Mega harus sendirian menghidupi kedua anaknya yang masih balita. Meskipun begitu, kepolisian militer berjanji akan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Yusri, yang mana mereka akan memberikan bantuan biaya untuk penghidupan anak serta istri Yusri. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Yusri, seorang pria asal Aceh yang malang nasibnya setelah merantau ke Jakarta dan harus berakhir di tangan seorang oknum TNI yang sekaligus menjadi seorang preman di sekitar Monas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?